Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yuda Anggi Jiwantoro. Kali ini saya akan sharing terkait langkah-langkah atau tutorial melakukan analisis data menggunakan uji independen dan uji Mann-Whitney. Nah, prinsipnya adalah kapan menggunakan independen ketika distribusi datanya normal. Sedangkan kalau hasil normalitas menunjukkan distribusinya tidak normal, maka gunakan Mann-Whitney. Nah, kedua analisa ini adalah analisa yang membandingkan dua kelompok. Ya, misalnya kelompok A, kelompok B, atau kelas A, kelas B, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, simak langsung video tutorialnya berikut ini. Oke, jadi kita lihat datanya seperti ini ya. Ini data untuk uji independen ya. Ini judulnya perbandingan efektivitas daun kelor dan daun bayam hijau terhadap kadar gula darah sewaktu. Nah, ini membandingkan antara pemberian daun kelor dengan daun bayam seperti itu ya. Di sini ada datanya ya. Ini untuk yang diberikan daun kelor, kemudian ini kadar gula yang diberikan bayam hijau. Nah, kita akan coba langsung proses data ini untuk analisa independen. Jadi ini asumsinya sudah diuji distribusi eh, normalitas ya dan dinyatakan normal ya sehingga menggunakan independen seperti itu. Oke, ini datanya kita copy paste ya. Oke, kita buka SPSS. Nah, ini berbeda dengan untuk proses yang sebelumnya ya, Spearman, kemudian Pirate Test, ya Wilcoxon dan sebagainya. Nah, karena ini modelnya seperti ini untuk yang independen, jadi ini data yang pertama atau kok yang diberikan Keylor tadi kita copy pastekan di sini. Kemudian untuk yang bayam hijau kita copy, kemudian kita pastekan di bawahnya. Ya, jadi bukan di kolom sampingnya tapi di bawahnya. Oke, seperti ini. Ya, jadi total ada 20 data. Oke, kemudian ini sebagai pembeda atau menunjukkan bahwa satu itu adalah yang mewakili data pemberian kelor. Ya, kemudian yang dua ini menunjukkan pemberian yang bayam hijau. Jadi ini kayak codingnya seperti itu ya, ini codingnya. Ya, jadi pas ya, ini yang satu data nomor 1 sampai 10, kemudian data 11 sampai 20 itu codingnya 2 yang menunjukkan bayam hijau seperti itu. Oke, seperti ini. Kita bisa langsung proses analisa hipotesisnya ya, itu dengan klik analyze, kemudian karena ini kita mau proses independen test, ini klik compare mean, kemudian ada independent sample test. Oke, kita klik. Datanya seperti ini. Oke, maaf ya, ini karena kita perlu memberikan label ya, biar jelas ya. Kita berikan label tadi adalah ini yang kelor, kemudian ini yang bayam hijau. Oke, kita ulangi, klik analyze, compare mean, kemudian independent sample test. Oke. Nah, kita tinggal pindah. Di sini ada kelor dan bayam hijau. Oh, maaf, maaf, maaf. Oke, datanya seperti ini ya. Jadi sudah ada 20 data seperti ini. Ya, ini datanya kelor, bawahnya adalah datanya bayam hijau, kemudian sampingnya adalah codingnya seperti itu. Kemudian kita berikan label ya di variable view di sini. Ini adalah intervensi. Kita berikan intervensi keterangannya. Ini kita ganti. Ini yang kelompok gitu ya. Maaf, ini berarti yang kadar gula tadi. Kadar gula. Ya, ini yang kelompok. Ya. Kemudian yang di kelompok ini kita klik. Karena tadi kan di kelompok itu hanya satu dan duanya. Itu kita kasih keterangan. Satu itu mewakili apa? Yang kelor. Kemudian yang dua tadi mewakili yang bayam hijau. Seperti itu. Oke. Jadi ada dua ini. Codingnya kita oke. Nah, sekarang kita proses analisa ya. Analyze, kemudian compare mean, kemudian klik independent sample t-test. Oke, datanya seperti ini. Yang data kadar gula kita taruh di sebelah kanan, ya, sebelah kanan atas. Kemudian yang kelompok tadi yang 1, 2 itu kita pindah ke kiri. Kiri bawah, kanan bawah ya. Kemudian kita klik yang define group. Di sini kita, ya ini sudah otomatis ya, 1 dan 2 seperti ini. Kita continue, kemudian oke.
Oke, jadi seperti ini ya hasil dari independent test ya. Ini untuk tabel yang pertama kita bisa lihat di sini ada nilai min-nya ya. Untuk yang pemberian kelor nilai min-nya 126,5, sedangkan yang bayam hijau 162,10. Jadi sudah terlihat beda ya antara min kelor dengan bayam hijau. Kemudian lanjut di nilai signifikannya. Nah, di sini ada dua baris yaitu equal variant assume dan equal variant not assume. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini ada hasil dari Levene test of for equality of variant ini. Ini yang kita lihat ya. Di sini nilai dari signifikannya adalah 0,016 ya. Ini kita bandingkan dengan 0,05. Karena ini lebih kecil ya, artinya bahwa data proses penelitian ini tidak homogen. Ya, sekali lagi, kalau untuk yang dikatakan homogen itu kalau lebih dari 0,05, sedangkan ini 0,016, berarti lebih kecil, sehingga tidak homogen. Karena tidak homogen, maka nilai yang kita lihat adalah di baris yang kedua. Ya, di sini yang not assume ini, artinya tidak homogen ya, datanya seperti itu. Oke, data ini yang kita lihat, baris yang kedua, kemudian kita tarik ke kanan di nilai signifikan two-tiled ini. Di sini menunjukkan 0,017. Nah, inilah p-value dari hasil independent test, yaitu 0,17. Di mana kalau kita buat kesimpulan bahwa nilai 0,117 ini kan lebih kecil dari 0,05. Sehingga kesimpulannya bahwa ada perbedaan antara pemberian ya kelor dan bayam hijau terhadap kadar gula darah sewaktu tadi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah ada beda, selanjutnya mana yang lebih signifikan menurunkan, maka kita bisa lihat dari nilai min-nya. Nilai min-nya ini menunjukkan bahwa kelor lebih kecil ya min-nya 126. Sehingga kita bisa buat pembahasan bahwa pemberian kelor ini lebih efektif untuk menurunkan kadar gula darah sewaktu. Seperti itu dibandingkan dengan pemberian yang bayam hijau. Oke, seperti itu ya penjelasannya. Oke, sekarang kita lanjut untuk uji yang menggunakan alternatifnya ya. Jadi menggunakan Mann-Whitney. Oke, kita buka datanya ya. Oke, ini datanya seperti ini. Ini dengan contoh ya, contoh judulnya perbandingan efektivitas dua metode pengobatan terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi. Ya, datanya ada dua seperti ini. Sekali lagi ini kita asumsikan datanya berdistribusi tidak normal ya, sehingga menggunakan analisanya Mann-Whitney seperti itu. Oke, caranya sama dengan yang tadi ya, kita kopas kemudian kita pastekan di SPSS. Sebelumnya kita ini dulu ya, kita delete dulu yang di SPSS ya. Kita tutup, kita buka file baru ya. File, kemudian new data. Oke, kita buka data baru. Oke, sekarang kita copy data tadi. Ya, cara pastenya sama ya dengan yang independen tadi ya. Jadi kita pastekan atas dan bawah seperti itu. Oke. Ya, untuk yang metode B-nya kita taruh di bawahnya. Oke, kemudian kita kasih coding. Ini 1 sampai di angka 10. Kemudian ini 2 sampai di angka 20. Menunjukkan. Oke, kemudian langkahnya sama, kita kasih keterangan di variabel view. Di sini untuk metode, maaf, di sini berarti untuk yang kelompok tadi ya. Ini kelompok ya 1 dan 2 kita beri keterangan ya. Oke. 1 menunjukkan metode A, ya kan pengobatan A tadi. Kemudian yang 2 adalah metode B. Oke, seperti ini. Oke. Oke, jadi variabelnya kita kasih keterangan ya di sini kelompok, kemudian yang atas tadi keterangan darah seperti itu. Oke, kalau sudah kita berikan keterangan seperti ini, kita bisa langsung lanjut ke analisanya. Karena di sini asumsinya tidak normal menggunakan Mann-Whitney, maka kita klik Analyze, kemudian Non-Parametric Test, kemudian kita tarik ke kanan, kita pilih yang ini, 2 independent sample ini ya. 2 independent sample kita klik di sini. Oke. Kemudian yang tekanan darah kita taruh di atas, kemudian yang bawah ini untuk yang kelompok. Oke. Kemudian karena ini masih tanda tanya, kita klik define group. Nah, ini kita kasih
angka 1 dan 2. Maksudnya menunjukkan tadi coding 1 untuk metode A dan 2 untuk metode B. Ya, karena memang ada 2 kelompok yang kita bandingkan. Oke, kemudian di bagian tes tipe, ya di bagian bawah ini ada pilihan. Ya, karena kita mau melakukan uji Mann-Whitney, ya otomatis ini yang kita checklist ya. Oke, sekarang kita lanjut, klik OK. Nah, ini hasil dari pengujian Mann-Whitney, ya, tabel yang atas ini menunjukkan ranking ya, rata-rata rankingnya. Untuk metode A 13,5, metode B-nya 7,50. Nah, ini bukan min ya, tapi ini min atau rata-rata rankingnya. Jadi bukan rata-rata dari datanya. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian kolom tabel yang bawah di sini. Untuk Mann-Whitney ya nilainya adalah 20 ya titik-titik artinya 20.000 ya maaf. Kemudian untuk nilai signifikannya kita bisa lihat yang ini signifikan tuh Tillet ini ya, ini 0,023. Di mana kalau kita simpulkan bahwa ini lebih kecil dari 0,05. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa antara ya kelompok A dan kelompok B, maaf, metode A dan metode B tadi menunjukkan ada perbedaan. Nah, jadi sampai situ ya, menunjukkan ada perbedaan. Nah, sekarang ketika dicari mana yang lebih efektif ya dalam penurunan tekanan darah, maka harus dicari rata-ratanya terlebih dahulu dari kedua data tadi. Ya, jadi nanti harus mencari rata-rata. Cuman menggunakan min rank pun juga bisa ya. Di sini bisa kita lihat bahwa metode B ini rata-ratanya lebih kecil ya, 7,5 sedangkan rata-rata yang untuk yang A-nya ini 13,50 ya. Artinya kita bisa melihat bahwa ternyata penurunan tekanan darah terjadi lebih besar pada metode A dibanding metode B. Ya, jadi dengan menggunakan pengobatan A lebih banyak menurunkan tekanan darah pada pasien. Seperti itu. Oke, gambarannya seperti itu. Jadi di video ini kita sudah bahas dua ya analisa yaitu menggunakan independen dan juga Mann-Whitney. Ya, kedua analisa ini digunakan ketika datanya terdiri dari dua kelompok. Yang membedakan dua kelompok mana yang lebih baik atau lebih efektif seperti itu. Oke, sekian video penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like kalian dan komen di video ini. Saya Yuda, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.